Welcome to Pipots Pijar Podcast. Ketika kita punya alkemi, dijamin deh hidup kita nggak sesulit mencari ujung selaput di kue nastar. Oke, welcome to Pijar Podcast. Ini podcast pertama gue dan gue harap banyak yang suka. Hari ini kita bakal ngebahas tentang alkemi. Apa tuh alkemi? Jadi gampangnya gue cerita dulu biar kalian bisa ngerti apa itu alkemi. Jadi sekitar 2 abad yang lalu, di sekitar tahun 1800-an, itu ada sebuah keluarga di Afrika sana, dan sekarang tuh nyebar, ada di Australia juga, ada di Amerika Latin juga. Dia tuh secara masif mengumpulkan batuan. Nah, gak cuma batuannya doang yang dikumpulkan, tapi juga lahan-lahan yang menghasilkan batuan itu. Dan selama hampir 40 tahun mereka mengumpulkan hal tersebut di dunia. Dalam waktu 40 tahun tersebut mereka bisa menguasai 60% sumber lahan penghasil batuan tersebut, terutama di Afrika dan Australia, juga Amerika Latin nih. Nah, lalu di tahun 1850-an mereka melakukan deklarasi secara perlahan ke seluruh dunia bahwa diamonds are forever, sebagai simbol cinta diamond itu. Nah, perlambangan keabadian cinta ini memang dihembuskan perlahan gitu. Dan mereka juga memainkan harga dengan mengatur supply, dan mereka menciptakan demand. Kuncinya mereka membangun citra terhadap diamond tersebut. Jadi batuan tersebut diamond, teman-teman. Nah, sekarang setelah jauh nih, sekitar 200 tahun udah lewat, 250 tahunan gitu udah lewat, simbol cinta ini, diamond sebagai simbol cinta ini udah masuk ke alam bawah sadar 90% umat manusia. Nah, makanya kalau kita tahu diamond itu sangat mahal harganya, terus bersertifikat, dikendalikan ketat, dan juga distandarisasi mulai dari hulu ke hilir gitu. Nah, dibuat eksklusif mungkin, seunik mungkin, seterbatas mungkin. Ditambah citra yang udah masuk ke kepala manusia lebih dari 8 generasi tersebut membuat diamond ini menjadi mahal. Dan yang membuat citra diamond ini sebuah keluarga yang namanya Oppenheimer gitu. Nah, gue mau tinggalin sedikit diamond buat kalian bisa mengerti apa itu alkemi. Kita masuk ke cerita kedua ya. Nah, cerita kedua itu nggak kalah beda gitu. Jadi ada sebuah metal yang diciptakan image-nya menjadi mulia gitu, bisa menyamakan emas dan si diamond ini. Dan itu baru terjadi 50 tahun kebelakangan. Gitu. Jadi 100 tahun yang lalu nih, harga si metal mulia ini sangatlah murah. Nggak sebanding sama emas, tapi sekarang itu bisa sebanding sama emas. Gitu. Digarap oleh sebuah keluarga di London, Inggris. Mineral tersebut jadi naik kelas. Naik kelasnya gimana sih? Bisa dijaminkan di bank, bisa sebagai jaminan seperti emas gitu, teman-teman. Banyak mineral di dunia, namun nggak semuanya tuh bisa naik kelas gitu. Kita tahu yang bisa naik kelas itu emas, dan salah satunya mineral ini namanya platinum gitu, yang baru digarap 60 tahunan dan citranya dibangun dengan keunikannya gitu. Nah, keluarga ini menguasai 60% tambang hingga trading dan distribusinya gitu. Jadi teman-teman, alkemi ini bisa buat sesuatu itu jadi mahal yang tadinya nggak ada berarti, nggak ada nilai, yang nggak punya value. Contohnya kayak diamond, kita tahu diamond itu sebuah batuan biasa yang nggak punya value sebenarnya, tapi karena bisa dibangun alkeminya, bisa dibangun citranya, dia bisa jadi mahal. Sama kayak platinum di 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu,
bahkan di 100 tahun yang lalu itu nggak ada harganya, tapi sekarang bisa menyamai emas, bahkan bisa menjadi jaminan di bank. Itu alkemi lah yang nggak buat si platinum itu bisa dijaminkan di bank, punya nilai. Itu padahal kita tahu banyak batuan yang lebih kinclong lah istilahnya daripada si platinum, kayak titanium, rhodium, palladium. Nah, itulah hebatnya alkemi. Gue cerita sedikit lagi gitu. Pada Perang Dunia Kedua kita tahu siapa yang menang. Yang menang Perang Dunia Kedua itu adalah Amerika, teman-teman. Nah, ini juga ada kaitannya sama alkemi. Betul. Teman-teman pasti tahu dolar US kan ya. Gitu. Jadi waktu itu sebelum Perang Dunia Kedua itu selesai, Amerika itu sempat mengumpulkan beberapa negara Eropa dan buat perjanjian bahwa dolar itu jadi mata uang dunia. Waktu itu kejadiannya di kota kecil yang namanya Bretton Woods. Gitu. Jadi dolar ini sampai sekarang 85% transaksinya di seluruh dunia itu pakai dolar. Dan yang lebih gilanya, dolar itu sama dengan emas. Gitu. Makanya di negara manapun, kalau suatu negara mau cetak mata uang atau cetak uang gitu di negara tersebut, dia butuh underlying atau jaminan emas atau dolar. Wow, sebegitu hebatnya ya. Nah, itulah hebatnya alkemi. Jadi seperti yang ditulis di buku The End of Alchemy yang ditulis oleh Mervyn King, dia itu mantan gubernur Bank of England, yang mengatakan bahwa kita harus menemukan alkeminya kita untuk kaya dan sukses. Kayak tadi kita tahu yang ciptain diamond, keluarga Oppenheimer memiliki alkemi untuk berlian. Gitu. Basel family menguasai transaksi peredaran dolar. Begitu juga kebijakan George F. Kennan yang merancang dolar menjadi alkemi transaksi dunia. Nah, teman-teman, jadi udah bisa ngerti ya sedikit alkemi itu apa sih sebenarnya. Alkemi itu kayak rumus kimia citra yang kita ciptakan untuk diri kita. Nah, untuk menutup podcast ini, gue mau nanya nih. Sudahkah kalian memiliki alkemi tersendiri? Gitu. Apakah kalian udah punya alkemi? Nah, inilah kunci sukses kehidupan. Dimana kalau kita menemukan alkemi kita, saya garansi deh, hidup kalian tuh pasti sukses dan gak sesulit mencari ujung solatip di kue nastar. Oke, sekian dulu podcast pertama dari gue. Gue nerima masukan positif di IG gue. Kalian bisa langsung DM @SamuelPijar, R-nya double. So, see you until next episode. Salam kaya.